Nah, tantangan terbesar umat Islam Indonesia pada saat ini adalah banyaknya gerakan-gerakan aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam tapi sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Satu yang sekarang sedang mencuat menjadi sebuah fenomena adalah gerakan Al-Zaitun yang merupakan puncak kulminasi dari kamuflase dari sebuah gerakan yang namanya N11, KW9, N11 itu NII, yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9, dengan pimpinannya Abu Toto alias Abu Ma'arik alias Abdus Salam Panji Gumilang yang sekarang mengklaim dirinya sebagai Syekhul Ma', yang itu dipuja-puja oleh pengikut-pengikutnya yang masih terhipnotis. Disebutkan oleh banyak para pengikut mantan N11 ini, mereka membagi metode dakwah ini dalam dua fase, yaitu periode Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Quran memang turun periode Makkiyah Madaniyah. Quran itu ada yang turun periode ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah, dan ada yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah kata mereka, itulah induk penyimpangan KW9, di mana mereka memilah periode kita sekarang ini. Katanya umat Islam masih dalam tahap periode perjuangan untuk menegakkan daulah. Kita masih periode Makkiyah, periode Mekah, di mana umat Islam minoritas, dikucilkan, diintimidasi, belum ada aturan halal dan haram. Ada adalah masa untuk kita berdakwah, menyebarkan ideologi. Maka di masa ini belum ada futuhat. Maka untuk mencapai futuhat, kemenangan-kemenangan Islam sebagaimana Rasulullah di masa Madinah itu, ya, kita masih diperbolehkan untuk tidak menjalankan syariat Islam secara kafah. Inilah itu penyimpangannya mereka. Sehingga kita tahu bahwa dengan turunnya ayat 3 surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu merupakan deklarasi dari Allah bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Setelah kesempurnaan agama Islam, setelah wafatnya Rasulullah, ya umat Islam dari zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai zaman sekarang, ya harus menerapkan Islam itu secara sempurna, tidak perlu lagi pemilahan-pemilahan. Nanti kalau kita pilah-pilah, ini sekarang periode Mekah, belum berlaku ayat-ayat yang turun di Madinah, maka zina itu masih halal, Pak. Minuman keras masih halal dong, judi boleh dong, mencuri boleh. Tidak ada ayatnya yang turun di periode Mekah itu. Berbuat syirik boleh juga, jangan-jangan. Nah ini ngaco cara berpikir seperti ini. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada kewajiban melaksanakan ibadah haji, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan metode atau kerangka berpikir seperti kelompok M11 KW9 ini, maka kita tidak akan bisa menjalankan syariat Islam. Karena ada pemilahan itu. Padahal Allah sudah menurunkan ayat 3 surat Al-Maidah bahwa Islam itu sudah sempurna, maka laksanakanlah, ayo orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam, jalankan syariat Islam itu secara kafah. Bagaimana cara kita melaksanakan Islam secara kafah? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang dijelaskan dalam ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Jadi tidak benar kalau kita sekarang hidup dalam periode Makkiyah lalu kemudian kita bebas melakukan apa saja yang dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Badar, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita memanjatkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Di awal muqaddimah tadi biasanya khatib di mimbar-mimbar Jumat menyatakan setelah hamdalah, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan dia petunjuk. Nabi Muhammad saja pengen memberikan hidayah petunjuk kepada pamannya Abu Thalib, tapi tidak kuasa karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, hidayah itu harus kita cari, harus kita upayakan. Kalau kita hanya menunggu, menanti-nanti tanpa kita usahakan, sulit rasanya kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Maka Nabi SAW diturunkan ayat kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Sebab apa? Allah yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah petunjuknya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan ada satu ayat, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam, atau yahdi bihi man yasha wa yudhillu bihi man yasha. Dengan Al-Quran Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dengan Quran pula Allah bisa menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia itu yang hari ini MUI tanggal 26 Juli ya, 48 tahun yang lalu MUI ini dilahirkan, didirikan oleh para ulama kita. Setelah beberapa hari bermusyawarah waktu itu untuk merespon masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah keumatan, bagaimana menghadirkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat Islam. Maka Presiden Soeharto almarhum meminta para ulama dari seluruh ormas Islam di Indonesia ini untuk berkumpul, bermusyawarah, bagaimana agar para ulama ini menjadikan satu wadah atau kesatuan aspirasi. Karena kalau pemerintah berhubungan dengan semua ormas Islam, saya kira itu pasti dijalankan, tapi atas nama ormas masing-masing. Maka perlu ada satu wadah yang menghimpun ulama-ulama dari seluruh ormas Islam ini menjadi satu wadah, menjadi satu kesatuan. Sebagaimana dulu ada gerakan pemuda. Gerakan pemuda ini banyak, gerakan mahasiswa itu banyak, ada HMI, ada PMII, ada GMNI, ada macam-macam. Gerakan pemuda Katolik, mahasiswa ini, agama macam-macam. Tapi maka dibuatlah wadah namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Demikian pula ulama. Mungkin ada orang yang curiga tujuannya membentuk MUI ini adalah supaya rezim Soeharto itu bisa mengontrol ulama yang berasal dari seluruh umat Islam, sebagaimana rezim Orde Baru mengontrol pemuda-pemuda dalam wadah KNPI. Tapi oke lah, walaupun mungkin ada niat dan motif politiknya, tapi para ulama itu sangat bijaksana.
Para ulama kita memiliki basirah, memiliki visi jangka panjang yang visioner, dan memang kita memerlukan wadah yang menyatukan seluruh ulama ini. Agar fatwa ulama itu menjadi fatwa yang mengikat bagi seluruh umat Islam Indonesia. Fatwa yang lahir dari hasil ijtihad seluruh ulama yang ada di Indonesia ini. Makanya disebutlah Majelis Ulama Indonesia. Bukan Majelis Ulamanya Muhammadiyah yang berhimpun di Majelis Tarjih. Bukan ulamanya Nahdlatul Ulama saja yang berhimpun di Bahsul Masail. Bukan ulama Persis saja yang ada di Dewan Hisbah. Bukan ulama yang ada di Majelis Fatwanya Al-Wasliyah, Matlul Akbar, dan berbagai macam ormas yang mungkin saja substansinya sama hasil fatwanya, halal apakah haram, subhat ataukah boleh, tapi itu mewakili masing-masing ormas dan tidak atas nama ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini yang berdiri diresmikan tanggal 26 Juli 48 tahun yang lalu. Ini memiliki fungsi untuk apa? Melindungi umat. Himayatul umat. Menjadi khadimul umat, pelayan umat. Menjadi sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Menjadi apa? Mufti bagi umat Islam. Sehingga fatwa Majelis Ulama ini mewarnai dan menjadi keputusan negara juga karena diterima sebagai undang-undang dalam urusan muamalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini masuk dalam peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, dan kementerian-kementerian terkait yang berkaitan dengan hajat urusan umat Islam. Maka disitulah kita patut bersyukur kepada Allah. MUI ini sudah berusia 48 tahun dan kita harus mendukung, mendoakan, mensupport ulama-ulama kita ini dengan doa dan nasihat yang terbaik. Kenapa? Karena fungsi ulama ini adalah menjaga kemurnian agama. Nah, tantangan terbesar umat Islam Indonesia pada saat ini adalah banyaknya gerakan-gerakan, aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Satu yang sedang mencuat menjadi sebuah fenomena adalah gerakan Al-Zaitun yang merupakan puncak kulminasi dari kamuflase dari sebuah gerakan yang namanya N11 KW9. N11 itu NII yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9, dengan pimpinannya Abu Toto alias Abu Ma'arif alias Abdus Salam Panji Gumilang yang sekarang mengklaim dirinya sebagai Syekhul Pak, yang itu dipuja-puja oleh pengikut-pengikutnya yang masih terhipnotis. Banyak pengikutnya yang sudah keluar, yang menjadi mantan gerakan atau alirannya NI N11 KW9 ini. Dan mereka sejak tahun 2002 sebenarnya sudah meramaikan media massa, ya, menyampaikan kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh atau disebarkan ajarannya oleh kelompok N11 KW9 ini. Karena saya agak risih untuk menyebutnya mereka ini NII, karena negara Islam itu konsep yang bagus, tapi diselewengkan oleh mereka. Ya, sebuah negara yang berdasarkan ajaran Islam, rahmatan lil alamin, tentu menjadi impian kita semua umat Islam. Tapi dengan adanya gerakan mereka ini menjadi umat Islam itu paranoid sendiri terhadap konsep negara Islam. Umat Islam lalu kemudian merasa risih dengan hal-hal atau semua yang berbau Islam. Padahal kita sudah mempraktekkan bank Islam, bank syariah, wisata syariah,
muamalah syariah, ya, hotel syariah, rumah sakit syariah, rumah sakit sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kita menerapkan produk halal, bahkan sudah ada undang-undangnya, undang-undang jaminan produk halal. Dengan badan penyelenggaranya, BPJPH, badan penyelenggara jaminan produk halal. Yang itu mandatori, wajib seluruh produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang ada beredar di negara Kesatuan Indonesia ini harus terjamin kehalalannya. Nah, ini kan luar biasa Indonesia. Ya. Nah, tapi dengan adanya kelompok-kelompok gerakan-gerakan seperti ini, gerakan clandestine, gerakan bawah tanah selama Orde Baru, dan kemudian bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang mencuat, ya, ke ranah publik mulai tahun 99. Sebenarnya prosesnya 96-97. Ini sudah mereka menggalak dana dari jamaahnya untuk membeli tanah ratusan hektar di Indramayu. Lalu kemudian proses pembangunannya dimulai 99. Peresmiannya tahun 2000 pada masa era Gus Dur masih jadi presiden. Dan Presiden almarhum Gus Dur itu sudah mewanti-wanti mengingatkan kelicikan dan kejahatan pimpinan daripada gerakan N11KW9 ini, ya, yang mempekerjakan ribuan orang jamaahnya untuk membangun pesantren Al Zaitun yang megah itu seperti pekerja rumus, lebih jahat dan kejam dari PKI dan Hitler, kata Gus Dur. Ya. Mereka tidak dibayar, tidak digaji, tidak diberikan asuransi, ya, sebagaimana layaknya pekerja. Tapi itu yang kemudian nampak dan baru kemudian diresmikan di era presiden berikutnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dari situlah lalu kemudian mendapatkan backingan besar dari kelompok-kelompok atau apa namanya kekuatan yang membackup penguasa pada waktu itu. Saya tidak perlu sebut namanya satu-satu karena saya bukan ahli di bidang itu. Bapak bisa lihat, baca sendiri dari buku-buku yang sudah ada terbit tahun 2002 sudah banyak. Yang ditulis oleh Al-Haidar, oleh Umar Abduh, ya, dan teman-teman yang mendalami, dan mereka adalah mantan-mantan pengikut MII yang sesungguhnya, ya, yang kemudian lahirlah di situ Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya itu, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa M11KW9 ini adalah gerakan menyempal dari ajaran NI yang sesungguhnya, ya. Apa misalnya disebutkan oleh banyak para pengikut mantan N11 ini, mereka membagi metode dakwah ini dalam dua fase, yaitu periode Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Quran memang turun periode Makkiyah Madaniyah. Ayat Quran itu ada yang turun periode ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah, dan ada yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah kata mereka, mantan-mantan pengikut N11 ini, itulah induk penyimpangan KW9, di mana mereka memilah. Periode kita sekarang ini katanya umat Islam masih dalam tahap periode perjuangan untuk menegakkan daulah. Kita masih periode Makkiyah, periode Mekah, di mana umat Islam minoritas, dikucilkan, diintimidasi. Belum ada aturan halal dan haram. Yang ada adalah masa untuk kita berdakwah, menyebarkan ideologi. Ya, maka di masa ini belum ada futuhat, maka untuk mencapai futuhat, kemenangan-kemenangan Islam sebagaimana Rasulullah di masa Madinah itu, ya, kita masih, ya, diperbolehkan untuk tidak menjalankan syariat Islam secara kafah. Nah, inilah induk penyimpangannya mereka ini. Sehingga kita tahu bahwa dengan turunnya ayat 3 surat Al-Maidah, ya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, itu merupakan deklarasi dari Allah bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Ya. Setelah kesempurnaan agama Islam, setelah wafatnya Rasulullah, ya, umat Islam dari zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai zaman sekarang
Ya harus menerapkan Islam itu secara sempurna, tidak perlu lagi pemilahan-pemilahan. Nanti kalau kita pilah-pilah, ini sekarang penduduk Makkah, belum berlaku ayat-ayat yang turun di Madinah, maka zina itu masih halal, Pak. Minuman keras masih halal dong. Ya. Judi boleh dong. Ya. Mencuri boleh, karena tidak ada ayatnya yang turun di penduduk Makkah itu. Berbuat syirik boleh juga, jangan-jangan. Nah ini ngaco, cara berpikir seperti ini rancu. Ya. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada kewajiban melaksanakan ibadah haji, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan metode atau kerangka berpikir seperti kelompok M11 K9 ini, maka kita tidak akan bisa menjalankan syariat Islam sekarang. Ya, karena ada pemilahan itu, padahal Allah sudah menurunkan ayat 3 surat Al-Maidah bahwa Islam itu sudah sempurna, maka laksanakanlah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam, jalankan syariat Islam itu secara kafah. Bagaimana cara kita masuk Islam secara kafah? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang dijelaskan dalam ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Ya, jadi tidak benar kalau kita sekarang hidup dalam berbahagia lalu kemudian kita bebas melakukan apa saja yang dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya. Yang kedua, menurut pengakuan mantan-mantannya ini, bahkan mantannya bukan orang biasa, bukan anggota biasa, ini mantan pimpinannya, pentolannya, gubernurnya kira-kira. Sejak tahun 2002 itu sampai 2010 terus sampai 2015 itu banyak sekali. Secara bergiliran bergantian ya, mantan-mantan pimpinan pentolan-pentolan N11 ini datang ke MUI untuk melaporkan ya, penyimpangan-penyimpangan ini. Ya. Nah baru MUI itu kan baru mengeluarkan kriteria pedoman 10 kriteria sesat itu baru tahun 2007 pada saat Munas. Ya. Saya baru pulang dari Kairo 2007 akhir Desember. Nah sebelum bulan Desember itu apa namanya MUI melaksanakan Munas di hotel sini dekat sini. Hotel Saripan Pasing. Keluarlah kesepakatan bulan ijma ulama dari seluruh Indonesia menetapkan kriteria 10 kriteria sebuah aliran itu dinyatakan sesat menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Satu, mengingkari salah satu rukun iman dan atau rukun Islam. Kalau mengingkari salah satunya rukun iman dan Islam itu sesat. Ya. Dua, meyakini akidah atau keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tiga, macam-macam. Ada 10 poin ya, yang saya ingat. Nah yang terkait dengan penyimpangan Al-Zaitun ini, dugaan saya, ini baru dugaan saya. Karena saya tidak masuk sekarang dalam periode ini, MUI tidak di komisi penelitian, pengkajian atau fatwa, tapi saya bisa menduga bahwa di antara 10 kriteria sesat MUI itu yang mengarah, yang bisa nyantel kepada kesesatan atau penyimpangan ajaran di 11 kali itu adalah di poin 3, 5, dan 10. Itu apa? Meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis tadi. Membagi wilayah atau periode umat Islam sekarang itu masih dalam periode Makkiyah, itu nggak ada begitu. Itu hanya periode turunnya ayat, sejarah kerasulan, sejarah tasrik, tarikh tasrik. Tapi setelah sempurnanya Islam, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya sudah. Kita setelah itu semua harus melaksanakan Islam secara kafah, mulai dari rukun imannya, rukun Islamnya, nggak pakai tunggu dan memilah-milah ini periode Makkah atau periode Madinah. Kalau meyakini seperti itu ya berarti menyimpang dari Quran dan Sunnah. Berarti kita
meniadakan atau memvakumkan, menstatuskan ayat-ayat Al-Quran ya, yang turun di Madinah yang katanya kita belum bisa untuk melaksanakan hukum-hukum ini. Kenapa? Karena kondisi kita belum berada dalam daulah Islamnya yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah penyimpangan. Yang kelima itu adalah menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Banyak yang mereka lakukan upaya-upaya untuk menggiring pemahaman, indoktrinasi ya kepada jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikutnya ini dengan menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Contoh kemarin yang heboh ya, yang sempat viral itu apa? Jaga jarak, sholat. Bukan hanya musik pandemi saja. Ya. Tapi setelah itu masih mereka menjaga jarak 1 meter. Apa? Tidak bau badan, tidak bau keringat. Apa dalilnya katanya? Itu dia nunjuk ayat Al-Mujadilah ayat 11. Itu ayat bukan tentang sholat. Itu ayat untuk berlapang-lapang ketika duduk di majelis ilmu. Berlapang-lapang itu juga di kamar Rasulullah bukan kita disuruh berjarak 1 meter. Maksudnya berlapang-lapang itu memberi tempat kepada orang jamaah yang masih ada di riwayat untuk masuk ke dalam, karena di dalam itu sudah rapat. Tapi saking perlunya majelis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, maka sahabat-sahabat senior yang sudah lebih dewasa Islam itu gak ada bagian tempat. Nah, ayat itu turun untuk apa? Memotivasi umat ini untuk hadir di majelis ilmu dan untuk memberikan tempat duduk bagi orang-orang yang lebih dulu masih Islam. Maka selalu berkata itu ayat tentang menuntut ilmu, bukan mengisi sholat ketika berjamaah. Ya, tapi tidak pernah mempraktekkan seperti itu kecuali dalam keadaan darurat. Kemarin para ulama memfatwakan boleh kita jaga jarak, menegakkan shaf dalam masa kondisi tertentu yang extraordinary seperti COVID-19. Nah, apalagi misalnya menafsirkan Al-Quran itu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Misalnya ayat tentang jihad dengan harta, dengan nyawa, ya. Kemudian ayat tentang infak, sedekah, itu mereka yakini hanya sah infak dan sedekah itu kalau digalang untuk kepentingan apa? Mendirikan negara Islam sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Jadi ada target pada jamaahnya, harus mengumpulkan infak jumlah sekian. Kalau nggak sesuai target, berarti ente mengingkari Allah dan Rasul. Karena pemimpin di situ di kelompok itu dianggap sudah setara dengan Allah dan Rasul. Titahnya, sabdanya itu sudah seperti firman Tuhan. Maka dipasang target, kalau nggak sesuai target, ya harus diberi target walaupun dengan cara menipu, walaupun dengan cara mencuri, walaupun dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak legal. Nah, ini banyak terjadi dan itu sering diadukan hal-hal kasus seperti itu kepada Majelis Ulama Indonesia. Memahami atau menafsirkan ayat At-Taubah 24 misalnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal dan seterusnya. Ada 9 hal yang kalau kita lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, maka kita kena cap sebagai orang-orang yang fasik. Allah akan murka dan mengazab kita. Nah, dipahami sama mereka, ditafsirkan bahwasanya ya, kalau kita lebih mencintai keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, harta, rumah daripada ya, cinta kita untuk mendirikan M11 ini, maka kita dicap sebagai orang fasik. Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya mereka mempraktekkan apa? Kurban. Kurban itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya, ini menurut pengakuan mandat ayat 11 ini apa?
kurbannya Idul Adha di masa mereka itu, ya, adalah bukan dengan menyembelih sapi, kambing atau unta, tetapi apa? Dengan menyerahkan motor atau mobil, itu korbannya. Ya, jadi standar tafsir mereka Al-Quran ini tidak sesuai dengan standar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pakai logika sempalan seperti ajaran Kisah Bugis. Kisah Bugis itu terkenal itu tahun 40-an. Ya, sempat disidang oleh banyak ulama, termasuk YHK, Prof. Rasyidi, karena menggunakan nalar dan tidak punya ilmu, ya, untuk menafsirkan Al-Quran. Dia menggunakan cocok logi, kayak logika yang kemudian itu bertabrakan dengan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau juga mengikuti logikanya kaum liberalis. Seperti apa? Salat campur laki-laki dengan perempuan. Ya. Perempuan boleh jadi imam atau khatib salat Jumat. Itu kan yang lalu kemudian mengklaim apa? Bahwa mazhabnya ini adalah mazhab Bung Karno. Ini cari-cari masalah. Cari masalah sekaligus cari dukungan barangkali, ya. Cari muka kepada pengikutnya Bung Karno gitu, ya. Ya, Bung Karno itu bukan imam mujtahid, bukan imam mazhab, bukan ahli agama, bukan ahli syariat. Memang dia menulis, saya pernah baca di bukunya Bung Karno itu, di bawah bendera revolusi. Itu kan 2 jilid. Ada memang tema-tema keislaman, termasuk kritik Bung Karno terhadap praktek pemisahan ketika beliau hadir di Kongres Sarekat Islam, ya, atau Muktamar Muhammadiyah, ya, peserta laki-laki dan perempuan muslimah itu dipisah dengan apa? Tabir. Nah, dia tidak suka itu. Tabir ini simbol perbudakan, katanya. Simbol perbudakan perempuan. Maka dia mengusulkan kepada Sarekat Islam dan Muhammadiyah supaya nggak usah pakai tabir-tabir dalam pertemuan-pertemuan. Termasuk juga dalam sholat, nggak usah dipisah. Jangan laki dan perempuan. Nah, ini kan pandangan pribadi beliau, ya. Dan tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah doktrin ajaran agama. Ya, ya, kita tempatkan Bung Karno sebagai tokoh nasionalis, ya, bapak bangsa. Oke, benar. Meletakkan dasar-dasar ideologi negara, iya. Tapi kita harus tempatkan secara proporsional. Jangan dia ditempatkan sebagai imam dalam agama. Kalau imam dalam negara, oke. Jangan kita offside menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini model contoh-contoh yang seperti ini yang menyebabkan sebuah gerakan itu menyimpang atau sesat dari ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i atau berpaham takfiri. Ya, ini. Jadi mereka ini selalu di akhir taklim, ini menurut pengakuan mantan-mantannya atau mantan pimpinan N11 ini, di akhir taklimnya atau halaqah mereka, biasanya anggota pengajian itu diwajibkan bersyahadat lagi. Seolah-olah yang belum bersyahadat kepada kelompoknya itu masih kafir. Padahal yang wajib bersyahadat lagi itu adalah orang kafir yang baru masuk Islam atau orang Islam yang murtad dari agama Islam lalu kemudian ingin kembali lagi masuk Islam. Itu yang wajib syahadat. Kalau kita sebagai muslim sudah bersyahadat dan syahadat kita perbarui terus ketika tasahud awal dan tasahud akhir, nggak perlu ada dibimbing syahadat lagi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa model penyimpangan. Selain misalnya ada yang menyebut mereka di antaranya menyebut bahwa gerakan ini meniadakan sholat Jumat, ya, karena masih fase Makkiyah, belum ada futuhat. Nah, ini mirip dengan Syiah. Syiah itu gak mewajibkan sholat Jumat, yang ada sholat zuhur saja. Sholat zuhur plus ditambah pidato imam atau khotib gitu, ya. Seperti yang ada di Teheran itu, di Irak, di pusat Syiah itu begitu. Ya, di pidato, orasi
operasi kenegaraan lah kira-kira. Karena pemimpin spiritual di Iran itu adalah di atasnya presiden. Presiden semua menteri duduk di sini mendengarkan arahan-arahan. Ya, karena dia adalah pemimpin spiritual, Ayatullah. Ya. Nah, itu mengatakan tidak wajib sholat Jumat karena Imam Mahdi belum muncul. Belum ada futuhat. Mayoritas umat Islam di sini yang dimaksud adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak beriman kepada Imam Mahdi. Ya. Mereka dalam masa-masa Makkiyah, masa-masa dakwah sembunyi. Maka tidak ada sholat Jumat. Diganti dengan sholat zuhur dan pidato. Bukan khutbah. Pidatonya lama. Satu jam. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian juga ada yang menyebutkan di sini adalah mereka tidak membedakan bai'at kubra dan sughra. Dianggap semua sama. Ya, bai'at kubra itu bai'at kepada khalifah, pimpin umat Islam, dan bai'at sughra itu bai'at kepada jamaah kaum muslimin atau amir atau pimpinan gerakan Islam. Nah, mereka satukan. Jadi rancu sehingga mereka mengatakan yang tidak berbaiat kepada amir golongan kelompoknya itu berarti dia kafir. Ini kelompok takfir. Ya. Sehingga apa? Kalau ada anggota keluarganya yang tidak ikut gerakan ini, tidak berbaiat kepada imamnya, itu dianggap juga kafir halal. Hartanya halal, boleh dicuri. Auzubillah min. Kenapa? Karena itu dianggap rampasan perang. Kita masih dalam masa perang. Perang ideologi untuk menegakkan negara Islam yang mereka cita-citakan. Bapak Ibu dirahmati Allah, termasuk terakhir juga adanya kamuflase. Model-model kamuflase. Kalau saudara nonton, apa namanya itu Mission Impossible, suka ganti-ganti topeng. Ya, Tom Cruise itu speeder, dia berkamuflase. Nah, kira-kira begitu lah. Ini wajahnya ini bisa berwajah, bukan hanya berwajah dua. Kalau kau munafik wajahnya wajah dua wajah. Ini bisa 10, 11, 12 wajah. Tampil seolah-olah pluralis, tampil seolah-olah Pancasilais, tampil seolah-olah Bhinneka Tunggal Ika, tapi isinya takfiri. Itu bisa begitu. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara. Bagi mengatakan, nah ini kan soal muamalah. Makanya diundang itu dari berbagai macam aliran-aliran itu. Suruh bicara. Kalau acara satu Muharram bisa. Ada yang pro Israel, ada yang turunan PKI datang, ada yang macam-macam, ya, guru besar UIN, sehingga banyak yang tertipu ya, dengan fenomena seperti itu, karena yang mereka tampilkan adalah panggung depan. Ini seperti orang yang drama, ini pemain drama hebat. Ya, dramaturgi. Tapi dramaturgi bukan politik. Kalau politik biasa ya, ada panggung depan, panggung belakang. Panggung di depan lain, di belakang lain kebijakannya, gitu kan? Nah ini kalau dia berbicara tentang agama, bahwa ajaran agama pakai panggung depan, panggung belakang, ini jauh lebih berbahaya daripada politis. Kenapa? Karena yang dia tampilkan itu kepura-puraan. Seperti halnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik di zaman Rasulullah bersama mereka. Mereka sholatnya bareng dengan Rasulullah. Ngaji juga sama Nabi. Ikut perang, walaupun nanti perangnya di belakang dia lari itu, kabur. Ujung-ujungnya apa? Bikin masjid sendiri. Kalau udah nggak tahan, tiap sering sekali di Madinah itu Allah menurunkan ayat tentang bahaya orang munafik. Lah dia aja sendiri itu sama Rasulullah ya, panas sampingnya Pak, kebakar. Bukan itu makanan, dia buat jahat, dia kebakar. Bikin dikit turun ayat tentang munafik. Ini gua juga. Ayat tentang gua nih, bukan ada gua. Ini apa? Nggak tahan. Bikin masjid sendiri di luar Masjid Nabawi. Itu namanya Masjid Dirar. Silakan baca kisahnya asbabun nuzul itu dan ayatnya di surat At-Taubah. Walladzina tasatu masjidan dirar wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haramallahu rasulah. Ya. Itu mereka adalah orang yang menyimpan kekufuran dalam hatinya, tidak suka pada jalan Islam. Ya, mereka bikin masjid untuk apa? Menimpakan bahaya kepada kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, dan untuk memata-matai
kaum muslimin menyuplai informasi-informasi itu kepada orang-orang kafir. Yang kemarin ini Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya. Ya, jadi terulanglah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang perilaku kaum munafikin yang ditopang oleh kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok ekstrim lainnya. Ya. Ini sama doktrinnya, tidak kalah bahayanya dengan doktrin kaum teroris. Sama-sama menjanjikan surga neraka, mengancam pengikutnya dengan neraka, menjanjikan surga. Cuma ada dikitlah beda-beda tipis ya prakteknya ya. Yang satu menjanjikan surga kalau kamu ngomong supaya mati sakit, padahal mati sakit. Yang satu lagi nggak suruh ngepok, tapi suruh nyuri karena orang untuk bangun negara Indonesia deh. Nah ini kan pencemarkan Islam, mencemarkan agama Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita terhindar semua dari penyimpangan-penyimpangan semacam ini. Inilah pentingnya kita punya basirah, mata batin, mata hati, dan intelektualitas yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, manapun berada, kalau titipkan anaknya ke pesantren, jangan silau dengan bangunan, jangan silau dengan pemegahan fasilitas, jangan silau dengan dia bayaran yang murah. Ini kalau masuk sana itu saat ini cuma seragam sapi saja. Ya, sampai sapi berapa sih? 24 juta, 25 juta ya kecil lah dibandingkan masuk sekolah-sekolah yang mahal itu ya sejak di atas 40 juta. Ya, jangan tertipu dengan itu. Lihat apa latar belakang sengnya, masuknya, apa kurikulumnya. Kurikulum pun bisa dikamuflase. Bisa dikamuflase, soalnya tidak ada. Ya, kalau wartawan, kata pengikut matanya itu, wartawan atau pejabat datang dulu, senyum-senyum dengar ceramah yang bagus-bagus sejam 2 jam, ya gak akan kelihatan kerusakannya. Karena itu kamuflase semua. Anda harus masuk dulu jadi anggota, baru tahu itu praktek-praktek yang tadi disebutkan oleh mantan-mantan pengikut. Dan itu perlu waktu sampai mereka percaya dan membuka ajaran yang sesungguhnya. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Nah kita alhamdulillah sudah dapat input, feeding dari berbagai macam mantan-mantan pengikut mereka ini, yang bukunya, tulisannya sudah bisa kita baca, kita tahu. Jadi kurang apa lagi? Inilah momentum, jangan sampai umat Islam ya kehilangan asa dan harapan kepada pemerintah kita untuk menangani menyelesaikan masalah ini akan berlarut-larut. Kasihan, korbannya udah banyak. Ratusan ribu anggota mereka ya yang sudah keluar ya, yang bertobat, dan yang masih ada di dalam ini menjadi korban. Ya, yang harus kita lindungi, kita jaga mereka. Kalau negara tidak hadir, maka dipertanyakan untuk apa ada negara di Republik Indonesia? Apakah sudah menjalankan amanat konstitusi yang melindungi kepada rakyat Indonesia dengan seluruh kepentingannya? Ya, apakah sudah setia dengan komitmen kebangsaan ketuhanan yang Maha Esa? Ini mumpung wakil presidennya ulama, mantan ketua MUI, tokoh ulama, kurang apa lagi ulamanya ini? Ya, pucuk pimpinan, ya, kekuasaan. Kalau enggak sekarang kata lagi ini mau menindak kelompok aliran yang menyesatkan umat ini. Ya, jadi mumpung kita punya wakil presiden yang ulama, sosok yang kita banggakan, Majelis Ulama sekarang berulang tahun, milad ke-48. Ayo kita harus dorong MUI suarakan terus para pemerintah, para ulil amri untuk segera mengambil tindakan. Karena tidak bisa kita mengambil tindakan sendiri. Kalau kita mengambil tindakan sendiri, kita bergerak di luar hukum, jadi tersangka. Umat Islam tadi dituduh ya, melakukan kekacauan, terorisme, radikalisme untuk menutup al-zaitun ini. Tapi kalau negara, dia punya otoritas. Kasih pentingnya hadirnya umat Islam harus melek politik.
Ya, untuk apa? Agar kita bisa berdakwah amal ma'ruf secara efektif. Wa nafiswab, aku mau lihat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.